Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait grand theory dalam perilaku konsumen, theory of reason action, and theory of planned behavior. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Theory of Reason Action atau TRA. TRA atau Theory of Reason Action adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara sikap dan perilaku pada perilaku ataupun tindakan manusia. Teori ini dikembangkan oleh Isaac Atzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini terutama digunakan untuk memprediksi bagaimana seorang individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan juga niat berperilaku yang telah dimiliki sebelumnya. Theory of Reason Action berawal dari penelitian terkait psikologi sosial, model persuasi, dan juga teori sikap. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan TRA. Nah, tujuan utama dari Theory of Reasoned Action ini adalah untuk memahami perilaku sukarela individu yang dilatar belakangi oleh motivasi dasar yang mendasari untuk melakukan suatu tindakan. Theory of Reasoned Action menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah prediktor utama apakah mereka telah benar-benar melakukan perilaku tersebut. Selain itu, komponen normatif, yaitu norma sosial di sekitar tindakan, juga ikut berkontribusi pada apakah orang tersebut benar-benar akan melakukan perilaku tersebut. Nah, menurut teori ini, niat untuk melakukan perilaku tertentu mendahului perilaku yang sebenarnya. Niat ini dikenal sebagai niat perilaku dan dating sebagai hasil dari keyakinan bahwa melakukan perilaku akan mengarah pada hasil tertentu. Niat perilaku penting untuk teori karena ini ditentukan oleh sikap terhadap perilaku dan juga norma subjektif. Theory of planned behavior menunjukkan bahwa niat yang lebih kuat mengarah pada peningkatan upaya untuk melakukan perilaku dan juga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Variabel yang memengaruhi perilaku menurut Theory of Reasoned Action. Jadi, variabel TRA ini terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu behavior atau perilaku. Teori ini menyoroti pentingnya definisi yang rinci terhadap perilaku seseorang melalui 4 konsep utama, yaitu tindakan, target, konteks, dan waktu. Menurut Theory of Reasoned Action ini, dorongan utama untuk suatu perilaku adalah niatnya, yang dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku dan norma sosial yang ada dengan menyelidiki dan memahami lebih lanjut sikap dan norma subjektif ini. Peneliti dapat menilai kemungkinan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dimaksud. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Sikap berperan penting dalam membentuk niat perilaku, mengacu pada sentimen individu terhadap suatu tindakan. Sikap ini dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu keyakinan individu tentang kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukan, apakah hasilnya mungkin atau tidak, dan penilaian terhadap potensi hasil tersebut, apakah hasilnya positif atau tidak. Teori ini menegaskan adanya korelasi langsung antara sikap dan hasil, sehingga jika seseorang meyakini bahwa suatu tindakan akan menghasilkan konsekuensi yang diinginkan atau menguntungkan, mereka lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap tindakan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang berpikir bahwa suatu tindakan akan berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan, mereka lebih cenderung memiliki sikap negatif terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, sikap individu terhadap suatu perilaku sangat dipengaruhi oleh cara mereka memandang kemungkinan hasil dari perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu ada behavior belief atau keyakinan perilaku. Konsep ini menjelaskan bahwa individu cenderung mengasosiasikan hasil atau fitur tertentu dengan kinerja dari suatu perilaku. Sebagai contoh, seseorang mungkin meyakini bahwa dengan belajar selama 1 bulan untuk ujian SIM mereka akan berhasil melewati ujian meskipun sebelumnya gagal tanpa melakukan persiapan apapun. Dalam contoh tersebut,
keyakinan perilaku adalah bahwa usaha belajar selama sebulan dihubungkan dengan kesuksesan, sedangkan tidak melakukan persiapan sama sekali diasosiasikan dengan kegagalan atau evaluasi. Yang keempat yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah bagaimana individu mengevaluasi potensi hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, seseorang mungkin menilai bahwa berhenti merokok akan membawa hasil positif jika mereka percaya bahwa hal itu akan meningkatkan fungsi pernapasan dan membersihkan paru-paru. Namun sebaliknya, jika seseorang menilai hasil dari berhenti merokok sebagai negatif karena mereka khawatir tentang kenaikan berat badan setelah berhenti merokok. Kemudian yang kelima itu subjective norms atau norm subjektif. Salah satu faktor utama yang memengaruhi niat perilaku adalah persepsi individu terhadap norma-norma kelompok atau individu yang relevan, seperti anggota keluarga, teman, dan rekan sebaya yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Menurut teori tindakan beralasan, individu akan membentuk keyakinan khusus atau kepercayaan normatif tentang apakah perilaku tertentu diterima atau tidak dalam lingkungan sosial mereka. Keyakinan ini membentuk persepsi individu tentang perilaku tersebut dan menentukan apakah mereka berniat untuk melakukannya atau tidak. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa penggunaan narkoba dapat diterima dalam lingkungan sosial mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan sosial seseorang menganggap perilaku tersebut tidak dapat diterima, individu tersebut cenderung untuk tidak terlibat dalam penggunaan narkoba. Namun demikian, dalam mempertimbangkan norma subjektif ini, individu juga memperhatikan motivasi mereka untuk mematuhi pandangan dan persepsi dari lingkaran sosial atau lingkungan mereka, yang bisa berubah-ubah tergantung pada situasi dan motivasi individu. Yang terakhir yaitu ada behavior intention atau niat perilaku. Niat perilaku dipengaruhi oleh sikap individu dan norma subjektif terhadap perilaku tertentu, yang juga dikenal sebagai komponen normatif. Sikap mencerminkan seberapa kuat individu memegang keyakinan terhadap suatu tindakan, sementara norma subjektif merupakan norma sosial yang terkait dengan tindakan tersebut. Semakin kuat sikap dan semakin positif norma subjektif, maka semakin erat hubungan antara sikap dan perilaku. Namun dalam memprediksi perilaku, sikap dan norma subjektif tidak selalu memiliki bobot yang sama. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak yang berbeda pada niat perilaku tergantung pada individu dan situasi tertentu, sehingga bobotnya dapat bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman langsung sebelumnya dengan aktivitas tertentu dapat meningkatkan bobot komponen sikap dalam fungsi niat perilaku. Untuk selanjutnya, yakni akan menjelaskan terkait dari model TRA dan juga tujuan TBB. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan model TRA itu apa secara definisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari model TRA itu sendiri. Nah, jadi TRA itu adalah kepanjangannya adalah Theory of Rational Action. Nah, ini menjelaskan tahapan-tahapan manusia melakukan perilaku. Nah, tahapan perilaku ini yang disebut dengan behavior, lalu diasumsikan dan ditentukan oleh niat. Niat ini yang disebut dengan intention. Nah, tahap selanjutnya dari niat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap terhadap perilaku. Nah, sikap terhadap perilaku ini jikalau di bahasa Inggris kan itu adalah attitude toward behavior dan norma-norma subjektif atau yang disebut dengan subjektif norma. Nah, lalu tahap terakhir ini mempertimbangkan bagaimana sih sikap-sikap attitude dan norma-norma subjektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang apa sih konsekuensi melakukan perilakunya dan bagaimana sih tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensinya. Nah, lalu model TRA ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Martin Fishbein dan Icek Adzen. Nah, model teori ini adalah model teori psikologi sosial yang mana menerangkan faktor-faktor yang mendeterminkan perilaku manusia. Nah, model ini menjelaskan bahwa perilaku suatu individu, aktual behavior itu ditentukan oleh niat atau perilaku. Nah, niat ini
ditentukan oleh dua faktor secara bersamaan, yaitu sikap seseorang terhadap sesuatu perilaku dan juga norma-norma subjektif seperti itu. Nah, pasti teman-teman mempertanyakan kan terkait dari dalam model TRA itu sikapnya itu bagaimana. Nah, sikap model TRA ini adalah sikap terhadap perilaku mengacu pada kondisi di mana kita atau seseorang itu akan berpikir mengenai keputusan mereka. Misal terhadap dari keputusan pembelian, dan juga teori ini menunjukkan bahwa keinginan seseorang itu untuk berperilaku ataupun tidak dalam suatu aksi yang didasari oleh keyakinan orang tersebut sendiri, dan juga evaluasi dari hasil yang ditimbulkan atas perilakunya. Misal nih, aku ingin membeli tas. Nah, aku beli nggak ya? Nah, dari situ mengevaluasi apa yang aku putuskan untuk membeli tas itu akan menimbulkan apa, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini adalah norma subjektif. Ini mengacu pada tekanan sosial yang mendesak seseorang ataupun pembuat keputusan untuk menunjukkan suatu perilaku. Nah, teori ini juga menunjukkan bahwa persepsi seseorang itu tentang apa yang orang lain pikirkan dari perilaku yang diperbuatnya itu dalam sebuah pertanyaan. Jadi masih tanda tanya, ambang-ambang kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini, model TRA itu menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh niat dan kemudian dipengaruhi oleh juga sikap dan norma secara subjektif. Nah, sikap dan norma subjektif ini dipengaruhi oleh keyakinan tentang bagaimana konsekuensi melakukan perilaku dan tentang ekspektasi normatif dari orang yang direferensikan. Nah, biasanya model ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia untuk memprediksi perilaku yang akan datang. Misal ketika kita menentukan dalam suatu pembelian konsumen, dalam juga komunikasi berbisnis, seperti itu. Kelebihan teori of reason action. Di dalam teori ini terdapat konsep yang menyatakan keinginan perilaku yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku yang didefinisikan oleh sikap yang mempengaruhi perilaku. Keinginan berperilaku menunjukkan berapa banyak usaha individu ingin berkomitmen untuk melakukan perilaku dengan komitmen yang lebih tinggi dengan kecenderungan perilaku itu akan dilakukan. Nah, keinginan untuk berperilaku ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Jadi, pada intinya, kelebihan dari teori of reason action ini diantaranya itu adalah yang pertama, teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami perilaku manusia. Nah, yang kedua, teori ini cenderung memberikan prediksi perilaku yang lebih akurat karena dalam teori ini itu mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang relevan. Yang selanjutnya, teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks perilaku manusia, mulai dari kesehatan hingga lingkungan, hubungan interpersonal, dan keputusan konsumen. Yang selanjutnya, teori ini juga menyediakan dasar yang kuat untuk merancang intervensi perilaku yang efektif. Dan yang terakhir, teori ini menginspirasi pengembangan teori-teori perilaku yang lebih kompleks seperti theory of learned behavior dan social action theory. Dengan demikian, teori ini itu memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu perilaku. Selain kelebihan, teori of reason action juga mempunyai kelemahan. Nah, teori ini dikritik karena mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang dalam kehidupan nyata bisa menjadi penentu untuk perilaku individu. Faktor sosial berarti semua pengaruh lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Beberapa kelemahan dari teori of reason action diantaranya adalah yang pertama, teori ini cenderung tidak memperhitungkan faktor-faktor konseptual yang dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedua, variabel seperti sikap dan norma subjektif sulit untuk diukur secara objektif pada teori of reason action. Yang ketiga, beberapa perilaku mungkin tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori of reason action karena tidak melibatkan proses pemikiran yang mendalam. Yang keempat, teori of reason action tidak memasukkan variabel kontrol persepsi, yaitu keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Yang kelima, teori of reason action cenderung tidak memperhitungkan peran emosi dalam pembentukan perilaku. Yang keenam, teori of reason action
memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Yang ketujuh, pada teori ini tidak memperhitungkan faktor budaya secara mendalam. Dan yang terakhir, Theory of Reason Action tidak cukup mampu menjelaskan perilaku yang kompleks yang melibatkan pertimbangan yang rumit atau konflik antara nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda. Selanjutnya yaitu definisi TPB. Theory of Planned Behavior atau TPB adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Theory of Planned Behavior dicetuskan oleh Icek Adzen pada tahun 1985 melalui artikelnya yang berjudul From Intention to Action, A Theory of Planned Behavior. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan argumentasi tandingan terhadap hubungan yang tinggi antar niat perilaku dan perilaku aktual yang nantinya akan menjadi keterbatasan TRA. Karena niat perilaku tidak dapat menjadi penentu eksklusif dari perilaku, di mana kontrol individu atas perilaku tidak lengkap. Selanjutnya, Adzen memperkenalkan Theory of Planned Behavior dengan menambahkan komponen baru atau variabel baru, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan. Sehingga hal tersebut pengembangan dari Theory of Action Reason karena mencakup perilaku non-kehendak untuk memprediksi niat perilaku dan perilaku aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dari tujuan teori TPB. Nah, yang pertama, tujuan teori TPB itu adalah meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemampuan individu sendiri. Nah, jadi dalam konteks ini, TPB dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi bagaimana sih dan kemana sih arah-arah strategi untuk perubahan perilaku. Nah, dari tujuan TPB ini menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti perilaku yang terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, seperti itu. Nah, jadi untuk memahami pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemampuan individu sendiri, TPB dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahnya strategi-strategi untuk perubahan perilaku tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku. Nah, dari perilaku manusia nih, kita bisa mengetahui mana sih arah strategi-strategi untuk mengetahui dalam perubahan perilaku manusia seperti itu. Dan yang ketiga, ya ini adalah untuk menjelaskan pada tiap aspek pentingnya beberapa perilaku manusia. Nah, kenapa sih kok dianggap penting beberapa perilaku manusia? Nah, justru itu akan menjadikan sesuatu acuan faktor dan mempengaruhi dari apa yang didampakkan dari perilaku manusia untuk menggunakan dari teori TPB, dan ini adalah tujuannya seperti itu. Variabel yang mempengaruhi perilaku menurut Theory of Planned Behavior ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada sikap. Sikap individu terhadap suatu perilaku memiliki peran penting dalam membentuk kecenderungan mereka untuk bertindak. Ketika seseorang menyimpan pandangan yang baik terhadap suatu perilaku, hal itu menunjukkan penilaian positif mereka terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap yang positif sering menunjukkan bahwa individu melihat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang diinginkan atau menguntungkan bagi mereka. Sebagai contoh, jika seseorang menyukai olahraga karena mereka percaya itu meningkatkan kesehatan dalam kesejahteraan mereka, maka kemungkinan besar mereka akan memiliki niat untuk rutin berolahraga. Dengan demikian, sikap yang positif memberikan dasar psikologis yang kokoh bagi individu untuk merencanakan dan bermaksud untuk melakukan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu ada norma subjektif. Merujuk pada pandangan individu tentang apakah orang-orang yang mempengaruhi mereka seperti keluarga, teman, atau komunitas sosial mendukung atau menolak suatu perilaku. Keyakinan ini memiliki dampak besar pada keinginan individu untuk melakukan tindakan tersebut. Jika seseorang percaya bahwa orang-orang yang mempengaruhi mereka mendukung suatu perilaku, mereka cenderung memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk melakukannya.
Dengan kata lain, pandangan positif terhadap dukungan sosial dapat menjadi faktor penting dalam membentuk keinginan individu untuk melakukan suatu perilaku. Yang ketiga yaitu ada kendali perilaku. Yang dirasakan adalah keyakinan individu tentang kemampuan mereka dalam mengontrol atau mempengaruhi perilaku tertentu. Ini mencerminkan seberapa yakin individu pada kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Jika seseorang merasa memiliki kontrol yang signifikan terhadap perilaku tertentu, mereka cenderung memiliki keinginan yang lebih kuat untuk melakukannya. Dengan kata lain, keyakinan akan kemampuan untuk mengontrol situasi atau tindakan tersebut dapat menjadi motivasi yang kuat bagi individu untuk memiliki keinginan yang kuat dalam melakukan perilaku tersebut. Yang keempat yaitu ada keyakinan diri. Mengacu pada seberapa yakin individu dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan suatu perilaku tertentu, dan hal ini dapat berpengaruh pada keinginan mereka untuk bertindak. Ketika seseorang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku, mereka cenderung memiliki keinginan yang lebih kuat untuk melakukannya. Dengan kata lain, semakin percaya diri seseorang dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka memiliki niat yang kuat untuk melaksanakannya. Yang terakhir yaitu ada faktor-faktor situasional. Memiliki peran penting dalam membentuk keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Lingkungan atau konteks spesifik bisa memiliki dampak yang besar terhadap keputusan individu untuk bertindak. Misalnya, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya yang diperlukan, atau norma budaya yang dominan dapat mempengaruhi apakah seseorang memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku. Dengan demikian, di samping faktor-faktor internal seperti sikap dan keyakinan diri, faktor-faktor eksternal ini juga berkontribusi pada pembentukan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Materi selanjutnya yaitu model TPB. Dengan menambahkan sebuah konstruk baru yaitu kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control, maka bentuk model theory of planned behavior seperti tampak pada gambar di samping ini. Dalam model theory of planned behavior terdapat dua fitur, yaitu yang pertama, teori ini mengasumsikan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control mempunyai implikasi motivasi terhadap niat. Orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk niat perilaku yang kuat untuk melakukannya, walaupun mereka mempunyai sikap-sikap positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, diharapkan terjadi hubungan antara kontrol perilaku yang dirasakan dengan niat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subjektif. Di model ini ditunjukkan dengan anak panah yang menghubungkan kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control ke niat atau intention. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol perilaku yang dirasakan dengan perilaku. Kinerja suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya, tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan demikian, kontrol perilaku yang dirasakan dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui niat dan juga dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model ini, hubungan langsung dengan anak panah yang menghubungkan kontrol perilaku yang dirasakan langsung yaitu atau actual behavior control ke perilaku atau behavior. Theory of planned behavior memiliki kelebihan, yaitu kemampuannya untuk memperhitungkan tindakan-tindakan orang yang mungkin tidak disengaja dan tidak dapat dijelaskan oleh theory of reason action. Niat seseorang tidak selalu menentukan perilaku mereka sepenuhnya, karena kontrol individu atas perilaku seringkali tidak sempurna. Dengan memasukkan variabel kontrol perilaku yang dirasakan, theory of planned behavior dapat menjelaskan lebih baik hubungan antara niat dan tindakan yang sebenarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa theory of planned behavior dapat lebih baik dalam memprediksi niat perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dibandingkan dengan theory of reason action. Theory of planned behavior telah membantu dalam memperkirakan niat dalam berbagai konteks kesehatan. Selain itu, baik theory of reason action maupun theory of planned behavior dapat menjelaskan perilaku sosial individu dengan mempertimbangkan norma-norma sosial sebagai faktor penting.
Selain kelebihan, teori of planned behavior juga mempunyai kelemahan, yaitu ruang lingkup teori ini hanya terbatas pada perilaku rasional individu, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi yang dimilikinya. Selain itu, teori of planned behavior sendiri juga tidak memberikan penjelasan yang akurat untuk perilaku individu yang terkait dengan emosi. Kelemahan utama yang terdapat di teori of planned behavior ini diantaranya adalah yang pertama, keterbatasan dalam memprediksi perilaku yang tidak terencana. Teori of planned behavior cenderung lebih efektif dalam meramalkan perilaku yang direncanakan secara sadar daripada perilaku yang bersifat spontan atau impulsif. Contohnya saja, seseorang mungkin memiliki niat yang kuat untuk berolahraga secara teratur, tetapi ketika dihadapkan pada kesempatan untuk berolahraga, keputusannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diantisipasi dalam model ini. Nah, yang kedua, keterbatasan dalam mengukur variabel. Nah, terkadang kita itu sulit untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dalam teori of planned behavior secara akurat. Misalnya, mengukur niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan bisa menjadi tantangan, karena niat itu sendiri bisa bersifat ambigu atau sulit dipahami. Yang terakhir yaitu, teori of planned behavior cenderung menekankan pada faktor-faktor kognitif dalam membentuk perilaku, seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Akan tetapi, faktor-faktor non-kognitif seperti emosi, kebiasaan, atau impulsivitas juga dapat memainkan peran penting dalam perilaku individu. Setelah mengetahui definisi, tujuan, dan juga model dari TRA dan TPB ini, dapat disimpulkan bahwa kedua teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sikap, pengaruh sosial, dan juga kontrol diri sangat berkontribusi terhadap pembentukan niat dan juga perilaku manusia, di mana TRA ini dapat menekankan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sikap dan juga norma yang dapat mempengaruhi niat akan memungkinkan intervensi lebih akurat untuk mengubah perilaku. Sedangkan teori TPB membantu untuk memahami perilaku di mana seorang individu mungkin tidak memiliki kontrol volisional penuh atas tindakan yang mereka lakukan. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.